Ya, namanya tuduhan, angin ribut ya biasa aja. Maksudnya kita mau ngomentari orang berkomentar kan. Tapi yang pasti rakyat membuktikan rakyat di TPS memilih 02 gitu loh. Tapi Mas Muni, kan pilihan Pak Prabowo dengan Mas Gibran itu ya satu sisi karena ada faktor anaknya Pak Jokowi, makanya publik masih mengaitkan Mas Gibran dengan Pak Jokowi dan itu bisa menambah potensi kemenangan. Tapi ada yang banyak sekali yang angin yang bersuara bahwa ini karena Pak Jokowinya totalitas mendukung anaknya, mengerahkan segala sumber daya, aparat negara, semuanya demi memenangkan Prabowo Gibran. Gimana tuh Mas? Ya, namanya tuduhan, angin ribut ya biasa aja. Maksudnya kita mau ngomentari orang berkomentar kan. Tapi yang pasti rakyat membuktikan rakyat di TPS memilih 02 gitu loh. Orang bersuara apapun dalam demokrasi boleh aja. Tapi kan kita juga tahu semuanya kan cuman tuduhan. Orang dituduh bansos, Pak Jokowi memanfaatkan bansos. Bansos dari mana? Orang suaranya 92 juta dan semua kota-kota besar Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Jogja, Denpasar, Makassar, Medan menang 02. Itu sama karena bansos. Iya kan? Semua orang nuduh gitu. Tapi kan rakyat udah menentukan pilihannya. Gimana lagi? Gitu. Kalau bukan karena bansos, apakah karena Aparat, aparat? main. Intimidasi, Intimidasi apa? Siapa yang kadesnya diancam. iya, siapa yang diintimidasi, siapa yang mengintimidasi kan juga nggak jelas. Itu kan dugaan-dugaan aja, nggak apa-apa. Tapi biasalah. Kita kan juga tahu udah lama jadi orang Indonesia ya. Jadi kalau kalah, Maksudnya ya orang kalau Indonesia ya hobinya kayak gitu. Ya kalau kalah nyari salah-salah mencari kambing hitam biasalah, iya kan? Biasa, curang dari mana? Kalau curang nggak seluruh negara di demokrasi di dunia mengakui kemenangan Prabowo Gibran. Nah, Tapi begitu kalau quick count semua pemimpin besar negara-negara demokratis loh, Amerika, Eropa, Australia, Jepang, negara demokratis ya, mengucapkan selamat. Artinya apa? Masa mereka percaya agitasi kecurangan? Kecurangan dari mana? Saya mau tanya. Sekarang gini, saya menerima kunjungan wartawan asing dari banyak negara sebagai Menkominfo ya. Mereka meliput di setiap TPS dari di Jakarta sama pun daerah. Saya tanya mereka begitu pulang, saya tanya, gimana menurut kalian? Enggak pak, suara dihitung, orang dilihat di TPS terbuka. Ada yang diintimidasi? Enggak ada. Ada yang di kartu suara ditukar-tukar? Enggak ada. Terus kecurangannya di mana? Oke, satu dua. Kedua, 2 hari lalu saya ketemu Menteri Inggris. Mereka malah tanya ke saya, Pak Budi, bagaimana caranya kok Indonesia pemilu ini bisa damai? Bayangin negara maju seperti Inggris. Saya pun nanya karena tahun 2024 ada 70 negara melakukan pemilu, termasuk Inggris, Amerika. Ini kan pemilu juga nih, gitu loh. Mereka juga kagum karena Indonesia ini negara demokrasi terbesar kedua di dunia setelah India. Betul penduduk kita lebih sedikit dari Amerika, tapi partisipasi pemilih di kita jauh lebih besar dari di Amerika. jadi nggak benar kalau pemilu kali ini tuh paling brutal, Mas. Itu bener-bener kalau udah kalah mau teriak-teriak brutal, gimana? Kalah aja lah, gimana sih? Kalah tuh introspeksi, jangan nyalain keadaan. Masa kayak gini nih, kita nggak jadi janjian gitu terus ini kita nggak janjian karena ada hujan nih, blame it on the rain dong. Iya kan? Ngapain lu salahin hujan? Ngapain salahin matahari? Begitu. Masa mau jangan nyalain keadaan dong, gitu. Gitu ya, Mas Uni ya. Tapi catatan-catatan katakanlah dari kelompok yang lebih independen seperti ada suara-suara dari kelompok akademisi, guru-guru besar, itu tetap harus jadi catatan dong. Loh, Tidak boleh gini, diabaikan dong, Mas Muni. akademisi, suara-suara civitas akademik, kan kita tahu. Ada yang tim sukses, ada juga yang murni. Kita tahu, bukan nggak tahu. Oh ini tim sukses, gitu loh. Ya kalau kayak gini loh. Kalau akademisi berlatar belakang tim sukses, ya kita cuma bilang ya udahlah, namanya juga orang lagi kampanye meyakinkan seolah-olah suara akademisi, suara civitas akademika gitu. Kita paham betul mana yang partisan, mana yang enggak.
gitu loh. Mana suara kampus yang betul-betul betul-betul independen, betul-betul berangkat dari hati nurani, dan mana yang betul, yang bukan, gitu loh. Oke, kalau yang tidak partisan nih, Mas Muni. Ya soal kualitas demokrasi kita perbaiki, oke. Iya, Ya kita pasti dengar tetap kok. harus didengarkan Gini loh, kan? saya tuh selalu mendengar suara rakyat. Saya selalu mendengar suara rakyat. Bahkan akhirnya sampai satu titik, sejak muda saya sebagai aktivis politik, saya selalu berusaha mendengarkan suara rakyat. Saya tahu kemana suara rakyat yang genuine dan enggak. Gitu loh. Kalau sekarang Mas Muni, kita mulai berbicara soal ini kan masa transisi dari pemerintahan Pak Ntar loh, Jokowi. jangan pakai transisi. Apa? Kalau transisi itu dari pemerintahan sebelum ke sebelumnya tuh nggak nyambung. Oh, kalau ini karena Ini kan keberlanjutan ya. berkelanjutan. Jadi bahasanya saat-saat sinkronisasi. Nah, Sinkronisasi. bukan Oke. transisi. Oke, di masa sinkronisasi, Nah, dinamika politik yang terjadi kan mulai dari ada rencana penambahan jumlah menteri, kemudian obrolan soal koalisi oposisi. Mas Muni, pandangan Mas Muni soal koalisi oposisi, gini. kita tetap butuhkan yang namanya oposisi yang kuat itu? Ya, jadi gini, demokrasi yang sehat selalu ada yang menjalankan pemerintahan dan harus ada juga yang di luar pemerintahan. Itu kalau demokrasi mau sehat. Makanya saya juga sepakat. Ya kalau mereka ada yang nggak mau pakai bahasa istilah oposisi, pemerintah dan oposisi, kita pakai bahasa yang di dalam pemerintahan sama yang di luar pemerintahan. Dan itu sehat. Harus ada yang di luar pemerintahan. Kalau enggak nanti nggak ada yang kontrol. Tapi jangan disisakan satu. Oh ya, Iya nggak dua sih, Mas boleh, dua aja lah ya paling nggak. Nah, gitu. Kalau nggak mau satu dua, oke. Nah itu soal posisi, soal karena yang memerintah dan yang di luar pemerintahan itu harus ada supaya terjadi check and balance, demokrasi sehat, gitu loh. Itu kalau soal posisi pandangan saya soal koalisi dan yang di dalam pemerintahan Oposisi. maupun yang di luar pemerintahan. Kalau Pak Luhut bilang yang toksik jangan diajak. Ayo, Setuju, Mas Muni? setuju. Banyak ya yang toksik. Kalau pandangan kami kan toksik itu kan anti rakyat. Toksik sama dengan anti rakyat. Iya, pokoknya siapapun yang anti rakyat toksik. Gitu. Kenapa? Karena kita harus pro rakyat. Negara maju, rakyatnya mesti maju. Nggak ada cerita negara maju, rakyatnya tertinggal. Jadi rakyat maju, pasti negara maju. Itu hukum besi kita. Kalau kita pro rakyat, kalau mau bilang negara maju, rakyat masih maju. Kalau rakyat maju, pasti negaranya maju. Gitu. Tapi negara maju, belum tentu rakyatnya maju. Banyak yang ketinggalan. Nah itu fungsi dari pemerataan. Selain pertumbuhan, kita perlu pemerataan. Kalau bahasa lebih kerennya inklusivisme. Ya. Artinya tidak boleh ada yang tertinggal. Gitu loh. Tidak boleh ada yang tertinggal. Termasuk ketinggalan, tidak tertinggal dalam meminta jabatankah?